Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulana dari kelas R2 Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kali ini saya bakal memamparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya di tugas logaritma ini. Pertama-tama, buat yang nggak tahu mungkin apa itu logaritm, bisa kita cari penjelasannya di Google terutama. Logaritm sendiri itu kayak tools buat belajar algoritma dasar yang mungkin biasanya diajarin pada semester 1 atau semester dasar di perkuliahan seperti itu. Nah, buat basicnya sendiri itu, di sini kita dikasih tahu atau dikasih tools semua algoritma itu yang lain dan yang enggak bukan itu ada sistem flowchart. Flowchart sendiri kan buat algoritma dasar. Nah, kemudian di sini saya bakal maparin hasil kerja saya. Penjelasannya di sini itu ada fungsi masukan dan keluaran, deklarasi penugasan, di sini deklarasi maksudnya variabel, terus kontrol, ini kondisi, dan ini looping atau perulangan. Project saya sendiri ini saya buat cara menerjemahkan status REST API. REST API sendiri pengertiannya itu kayak kalau kita lihat di sistem aplikasi yang besar, itu merupakan server utama atau main server. Jadi sebenarnya kalau di dunia website yang modern itu ada front end, ada back end. Nah, back end ini buat back end itu bagian belakang sistem, dan front itu bagian depan sistem. Dan kemudian biasanya buat menjembatani ataupun bahkan menghubungkan dari backend ke frontend itu kita menggunakan REST API. REST API sendiri itu apa sih gitu? Kita cari sama-sama di Google. Nah, jadi dari blog ProWebCo.id ini saya menemukan penjelasan menganggap server sebagai objek yang dapat dibuat, diupdate, dihapus, dan juga dibaca. Jadi pelaksananya akan create, request, post, update, dan request put atau page. REST merupakan kepindahan dari reference transfer. Nah, jadi yang tadi saya bilang kalau REST API ini digunain kayak status server kayak gitu. Yang mana kalau kita analogikan tuh kayak penghubung jalan gitu. Jadi kalau semisal kita kirim sinyal ke suatu jalan atau kita ngelewatin jalan itu ada gateway atau sedang macet, nah mungkin seperti itu analoginya. Jadi semisal status servernya 500, yang berarti servernya error, atau 400 gitu. Nah, untuk penjelasan REST API sendiri itu biasanya ada dari 100 sampai 500. Mari kita googling bersama. REST API status. Nah, di sini yang biasanya status REST API itu yang 100 itu informasi, yang kedua status itu udah dipastikan sukses, kemudian yang ketiga status code reduction itu pengalihan mungkin ya, atau enggak yang keempat status kode client error. Yang kelima tentu kalau kita ngirimin REST API terus server itu ngirimin keterangan 500 berarti servernya yang error. Nah, untuk yang biasa sering digunakan itu ada 200, 201, accept, no accept, not found, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dalam teknis lapangan itu bakal seperti ini. Nah,
mana yang pas. Nah mungkin seperti ini yang resapi saya bilang. Jadi dari masing-masing user dia ngambil data ke resapi, resapinya connect ke database kayak gitu. Jadi penghantar resapi status. Nah biasanya tuh kalau orang yang ngetes resapi itu pakai aplikasi namanya Postman. Jadi begini, wah ini ngeblur gak ya? Semoga enggak. Nah, yang dimana kalau kita pakai metode get, kemudian datanya berhasil keluar gitu, berarti ini secara nggak langsung itu statusnya 200 atau datanya berhasil kepanggil gitu. Kemudian biasanya kalau ada server error atau bahkan perintah error itu kita nggak tahu gitu, misalnya 504 atau tadi 201 itu artinya apa. Biasanya developer harus googling dulu kan seperti itu. Nah maka dari itu, dari project saya di sini ngebuat sebuah kalimat penerjemah atau status penerjemah REST API gitu. Yang cara kerjanya di sini saya hanya mengambil variabel alamat API dengan jenis tipe datanya string. Kenapa string? Karena mungkin saya berasumsi itu alamat API itu bisa website atau bahkan bisa tulisan gitu. Biar kalaupun saya pakai datanya integer atau bool, itu kalau kata kita nggak bakal masuk gitu. Dan yang kedua statusnya sendiri. Jadi hanya dua variabel yang saya gunakan. Terus cara kerjanya di sini saya pertama memasukkan variabel alamat API dulu, semisal kayak API dari openapi.id atau bahkan API-nya GitHub kalau kita tahu. Dan yang kedua itu ada status. Nah statusnya sendiri yang tadi saya maksud ada 200, ada 100, ada 400, 300 sama 500. Kemudian di sini kita cek bersama kalau status lebih atau sama dengan 100 dan status kurang dari 200 itu saya mengecek itu kalau 100 sama dengan data terima namun belum ditolak oleh server, 101 statusnya demikian, 102 statusnya demikian, dan selanjutnya. Kemudian semisal nilai yang kita masukkan itu 200, di sini saya mengecek lagi kalau nilai lebih atau sama dengan 200 dan status kurang dari 300, berarti itu kesalahannya atau statusnya itu berhasil gitu. Kemudian begitu juga dengan 300, 400, dan 500. Nah kemudian dari if ini saya akhirkan di end gitu. Mungkin mari kita langsung jalankan. Kita play. Di sini ada keterangan masukkan alamat REST API. Semisal REST API yang populer di Indonesia itu apa sih? Mungkin kita cari dulu. REST API Indonesia populer. Saya menemukan GitHub di sini fariz.id. Nah di sini semisal saya musik lah, Spotify. Nah semisal di sini tuh ada my app web appnya Spotify. Saya copy biar kita asumsikan biar dapat datanya dari Spotify. Kemudian saya paste. Dan kemudian semisal saya melakukan query menggunakan Postman yang tadi saya yang tadi saya perlihatkan, kemudian datanya itu semisal REST API saya nggak 200 tapi 500 atau 400, sedangkan saya mau tahu 400 itu apa sih gitu kan. Kita tinggal masukkan aja statusnya di sini. Nah di sini sistem saya ngedeteksi kalau 400 itu
sama dengan artinya permintaannya buruk. Dan status 400 di sini juga ada keterangan. Status 400 biasanya terjadi karena kesalahan klien. Jadi klien yang salah. Kemudian kita asumsikan, kita ngambil data lagi, misal dari yang tadi lagi. Kemudian statusnya itu errornya 500 gitu. Kalau kita lihat, nah di sini sistem saya menjelaskan ada server yang error. Kemudian status 500, di sini juga ada keterangan lagi kalau status 500 biasanya terjadi karena server error. Mungkin sekian penjelasan dari project yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.